Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan, satu video saya bahas 6 saham. Untuk video lainnya masih ada ya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk playlistnya ya. Jadi ada beberapa video yang bahas beberapa saham untuk minggu ini untuk periode 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2022. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Antam atau Aneka Tambang Tbk. Jadi ini adalah grafik weekly-nya atau mingguannya untuk Antam ya. Support resistennya sudah saya gambarkan. Support terdekatnya 2490, resisten terdekatnya 2630 dan 2730. Yang sudah punya jangan lupa kalau mau pasang trailing stop atau stop loss, kalau dia turun lagi di bawahnya low-nya dari minggu lalu 2470, silakan jual dulu sebagian. Kalau dia turun lagi di bawah 2350, jual dulu semuanya. Nah, untuk Antam ini kan untuk hari Senin ya, tanggal 6 Juni 2022, dia ada aksi korporasi pembagian dividen jumlahnya 38,736666 ya rupiah ya. Seperti itu ya. Karena dia untuk dividennya itu yieldnya ya, dia nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi harusnya nggak pengaruh banyak ya terhadap pergerakan harga sahamnya. Jadi di sini intinya adalah kalau dia berhasil bertahan di atas 2490, memang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, area buy on weakness-nya untuk Antam 2490. Artinya kalau dia dari bawah sudah mulai naik ke atas 2490, di sanalah kesempatan untuk buy. Mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja untuk weekly-nya ya. Naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2730 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi intinya di sini memang masih cenderung konsolidasinya lumayan lebar ya. Kalau kita perhatikan sekitar 2350 sampai dengan 2630-an ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya pernah breakout tapi dia nggak lama lagi turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih untuk Antam dia masih cukup bagus. Weekly-nya super resistennya kurang lebih cukup ya. Nah untuk daily-nya di sini saya sudah gambarkan juga sama ya, area buy and weakness-nya di 2490. Jadi memang masih testing sekitar area supportnya 2490 ya. Nah, kalau mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja ya. Jangan terlalu banyak. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik, boleh tambah lagi atau average up. Atau ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau yang mau pasang trailing stopnya, boleh pasang trailing stopnya di area di sini sekitar 2470-an ya. Yang low-nya di sini ya. Jadi kalau turun di bawahnya 2470 atau 2450 lah kurang lebih ya. Boleh jual dulu sebagian, tapi maksimum ya stop loss-nya di 2290. Kalau dia sampai turun di bawah 2290, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya untuk Antam ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 2290, lebih baik jual dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher ya mau tunggu sekalian breakout ke atas 2630 sih boleh aja ya. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Mungkin ada yang berpendapat, Pak Sunar ini kan dia satu kali, dua kali dia gagal ya, seperti itu ya. Nah kalau kali ini baik berarti dia bakalan gagal lagi dong. Belum tentu ya, tapi belum tentu berhasil juga. Jadi intinya di sini belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Di grup saya sudah mulai ada yang tanya ya, oh Pak Sunar harga nikel sudah mulai koreksi turun ya, apakah kita jual dulu ya? Yang penting adalah bukan di harga komoditasnya. Saran saya sih fokusnya di harga sahamnya yang Anda punya di portfolio Anda atau di watchlist-nya Anda ya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting ya, nggak ya. Jadi kita fokus di pergerakan harganya saja cukup ya. Jangan sampai konsentrasi kita itu istilahnya buyar ya, gara-gara kita bingung, wah harga komoditasnya turun dalam gitu ya. Gimana ini jual-jual-jual gitu ya. Padahal ada beberapa yang uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Nah untuk Antam ini memang masih side base, jadi pasang aja trade stop dan stop loss. Kita trading juga ya di sideways-nya. Jadi kalau kena supportnya, di bawahnya lagi supportnya sekitar 2310 atau 2370. Jadi kalau yang nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di 2310-an kurang lebih ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2310, kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2310 ya di sanalah kesempatan kita untuk buy. Atau kalau kita mau buy high sell higher juga bisa ya seperti itu ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Berikutnya untuk teens ya. Nah untuk teens bagaimana Pak Sunar? Teens dia update-nya tanggal 3 Juni ya, jadi sudah lewat ya. Nah, apakah setelah update ini dia bakalan turun? Nanti saya bahas lagi di daily-nya. Ini weekly-nya dulu ya. Untuk weekly-nya atau mingguannya support resistennya sudah saya gambarkan ya. 1925 kemudian resistennya 2040 sudah tercapai ya. Jadi ini saya ambil dari kurang lebih high-nya di sini ya. Sudah saya gambarkan. Yang ikutin channel saya harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 1925 boleh buy,
naik ke atas 2040 memang harus tambah lagi atau average up ya kalau mau tambah lagi. Tapi berhubung dia belum berhasil breakout ke atas 2040 ya harusnya sih belum buy ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Nah, kalau misalnya belum pasang trailing stopnya atau stop lossnya, pasang aja di 1925, berikutnya lagi di 1770 ya. Nah, kalau mau buy on weakness untuk tin sini saran saya tunggu di area 1530 atau paling dekat tunggu di area 1770. Artinya kalau yang belum punya ya, kalau mau trading buy, tunggu kalau dia koreksi di bawah 1770, kalau dia berhasil rebound lagi atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 1925 tambah lagi, naik ke atas 2040 tambah lagi atau average up. Itu kurang lebih seperti itu untuk tins ya. Ini weekly-nya atau mingguannya, support resistennya. Kalau untuk daily-nya memang area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan ada 3 area ya. 1900, 1765 dan 1660. Nah, apakah setelah pembagian dividen kumdit ya? Kan kumditnya kan 3 Juni. Apakah bakalan gap down Pak Sunar? Kemungkinan sih ada ya. Dan seperti itu ya. Ya mungkin gap down-nya sekitar 1900-an ya. Mudah-mudahan ya. Nggak sampai jauh sampai 1765 atau 1660. Jadi kalau yang mau buy on weakness tunggu di area 1765, 1660 ya. Atau 1900 ya. Artinya seperti ini ya. Kalau dia turun di bawah 1900, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Jadi kalau menjelang penutupan atau kalau ragu-ragu besok paginya ya, kalau sudah berhasil naik ke atas 1900, kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Secara keseluruhan trennya masih sideways ya, walaupun MA20-nya mengarah ke bawah ya. Ini sudah mulai naik tapi ini masih mengarah ke bawah ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya masih lebih rendah ya. Tapi harganya itu masih di atasnya MA20. Nah, apakah kenaikan 3 hari ini karena kumdit dividen ya mungkin aja ya. Jadi kita tunggu aja di area 1765 kalau nggak keburu-buru ya. Atau kalau misalnya ada miracle atau keajaiban dia berhasil naik lagi Pak Sunar setelah kumdit ya bisa aja ya. Jadi kita beli buy high sell higher ya. Seperti ITMG ya. Sebelumnya dia koreksi kemudian nggak lama lagi beberapa hari 1-2 mingguan ya kurang lebih ya dia berhasil breakout lagi ya higher high seperti itu ya. Jadi di sini kalau naik lagi ke atas 2070 boleh buy, targetnya berikutnya 2100. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up boleh ya. Setiap kelipatan 200 ya saya kasih ya 2300 dan 2500. Ini kurang lebih untuk tins uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya, masih cenderung sideways tapi dia sidewaysnya di jalur uptrendnya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco bagaimana Pak Sunar? Untuk Inco ya sejauh ini dia masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Ya kalau mau tunggu buy on weakness tunggu di area 7100 atau 6625. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawah 7100 atau nyentuh seperti ini ya 6625 ya atau mendekati lah ya, nggak harus persis banget ya. Terus kemudian besoknya dia berhasil rebound atau mantul di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut. Naik ke atas 7100 tambah lagi, naik ke atas 7500 tambah lagi ya. Jadi strateginya seperti itu. Kalau mau buy sekarang menurut saya sih resiko ya. Resikonya dalam arti dia ini 1, 2, 3 dia setiap kali mesti belum berhasil bertahan di atas 8000 ya. Jadi lebih baik sih tunggu aja buy on weakness 7100 atau sekalian buy high sell higher ya kalau mau ya. Kalau Anda berani tipe resiko tinggi ya boleh buy high sell higher naik ke atas 8275 ya. High-nya di sini ya, swing high-nya dari 2 minggu yang lalu naik ke atas 8275 kita buy, naik ke atas 8500 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 9000. Sejauh ini memang untuk income masih cukup bagus, dia konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk weekly-nya. Kalau untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan juga area buy on weakness ada 2 ya, 7800 dan 7100. Kalau 6500 mungkin agak terlalu bawah ya. Lebih baik sih 7100 saja ya, lebih idealnya. Artinya kalau dia turun di bawah 7100, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7100 kita buy. Nah, stop loss-nya pasangnya memang agak jauh ya, di 6500. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Tanggung ya. Lebih baik tunggu buy on weakness atau buy high sell higher sekalian. Naik ke atas 8275 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 8.800 dan 9.300. Apakah masih mungkin naik lagi Pak Sunar? Ya memang trennya masih sideways. Tapi sidewaysnya ini dia di jalur uptrendnya. Masih ada kemungkinan selama dia bertahan di atas 6.500. Sebenarnya untuk Inco ini masih ada peluang untuk breakout lagi. Higher high masih ada ya. Jadi itu acuannya 6.500. Kalau mau buy on weakness di 6.500 ya boleh aja ya. Terserah Anda mau tunggu di area mana. Ya kurang lebih sih seperti itu.
saran saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya ya, karena Anda tradingnya di sahamnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Akra. Nah, Akra bagaimana Pak Sunar? Akra ini kan dia minggu lalu ekornya lumayan panjang ya ke atas ya. Ternyata dia ditutup di bawahnya 1115. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah pasang trailing stop ya, karena saya sudah sebutkan target price berikutnya di 1115. Kalau dia gagal ya kita lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Nah, kalau posisi sekarang kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu aja di area 940 ya. Itu area buy on weakness-nya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Atau di area 870 ya maksimum ya. Jadi dua area terserah. Nanti kita lihat aja dikasih yang mana. 940 atau 870. Intinya kalau sudah berhasil rebound atau ditutup di atasnya ya. Jadi menjelang penutupan kalau kita lihat, oh Akra sudah berhasil naik ke atas 940 misalnya ya, setelah dia koreksi ya kita barusan buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, memang kecenderungan sekarang konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Kalau yang mau tunggu buy high sell higher ya juga boleh aja, naik ke atas 1115 buy, naik lagi ke atas 1140 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 1175 dan 1200. Oh ya, kalau yang merasa, oh Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget gitu ya. Memang saya kejar waktu karena banyak yang harus saya bahas juga ya. Jadi kalau misalnya kecepatan playback speednya di YouTube bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Itu tipsnya. Kalau angkanya di sini nggak jelas ya atau buram, bisa dinaikkan resolusinya ke 1080p ya. Kurang lebih seperti itu untuk Akra. Uh, Support resistennya sudah jelas ya. Kalau untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan juga, area buy saya sebutkan sebelumnya di 940 atau paling dekat ya itu di 1000 ya. Kalau misalnya mau trading buy di 1000 artinya kalau dia koreksi di bawah 1000 ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya, kita boleh buy. Target price-nya di 1100 ya, lumayan lah. Kalau dia turun ke bawah 1000 dia berhasil naik, kita mulai buy. Kalau dikasih lagi ke 1100 ya seperti ini kan sideways ya, ini satu kali, ini terulang lagi ya, ya lumayan 10% ya. Jadi tunggu aja area buy nya. Kalau nggak mau buy sekarang, sejauh ini uptrendnya masih bagus ya. Ini garis biru adalah MA20-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atasnya MA20. Jadi masih cukup bagus. Kalau misalnya nggak dikasih ya buy on weakness, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas 1140 boleh buy, target price berikutnya di 1200. Kalau naik lagi boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Saya kasih acuan setiap kelipatan Rp100 aja 1.300 ya. Target price berikutnya setelah 1.200. Kurang lebih cukup ya untuk Akra. Berikutnya untuk Pegas. Ini weekly chartnya untuk Pegas supportnya di 1640, resistennya di 1880. Jadi untuk Pegas ini saya sudah gambarkan ya. Ini kalau kita perhatikan ini ada formasi rounding bottom. Kalau berdasarkan chart pattern ini target price-nya selama dia bertahan di atas 1640 masih ada peluang ke 2150. Nah, masalahnya untuk Pegas ini dia ada aksi korporasi tanggal 7 Juni itu pembagian dividen jumlahnya sekitar 124,42 ya, yang mana dividen yield-nya lumayan tinggi. Nah, kira-kira boleh buy nggak Pak Sunar? Kalau Anda mengharapkan dividennya ya boleh aja buy, atau kalau Anda sudah punya, kalau mengharapkan dividennya mau hold silakan. Tapi perlu saya ingatkan biasanya setelah kumulatif dividen dia bisa aja turun ke bawah ya, seperti itu ya, gap down ya. Jadi jangan kaget. Ada yang nyebutnya sebagai dividend trap, tapi menurut saya sih bukan menjebak, enggak ya. Ya memang kejadiannya seperti itu kurang lebih ya, seperti itu ya. Umum lah seperti itu ya. Jadi jangan kaget. Kalau yang mau tunggu buy minus tunggu di 1640 atau sekalian tunggu breakout aja ya, buy high sell higher. Naik ke atas 1880 boleh tambah lagi, target price-nya di 2150. Mungkin ada yang bertanya, "Oh Pak Sunar, apakah nggak ketinggian nih kok buy high sell higher?" Kalau bicara mengenai ketinggian ya nggak juga sih, di masa kejayaannya dulu ya. 2013-2014 dia sampai 6 ribuan ya, itu dulu ya. Tapi sekarang lainnya ceritanya memang lain ya, seperti itu ya. Tapi kalau di sini menarik juga ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 1880, target price berikutnya masih memungkinkan ke 2150, kemudian masih bisa ke area 2460 masih memungkinkan ya. Nah, itu weekly-nya kurang lebih seperti itu. Berikutnya kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya masih konsolidasi ya. Kalau yang tunggu aja Pak Sunar setelah aksi korporasi dividen, kita lihat aja ya, tunggu area buy on weakness di 1640 atau 1515 ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawah 1640 atau di bawah 1515 ya, kalau dia berhasil rebound atau naik ke atasnya 1545 ya, ini garis berikutnya ya, kita boleh mulai buy naik ke atas 1600 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss.
Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya ya. Target price-nya atau resistennya sudah saya berikan. Target price itu sebenarnya bukan kalau kena kita take profit enggak ya. Kita pasang aja trading stop atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Eh, cukup ya. Berikutnya Raja. Ini memang Raja ini luar biasa ya. Saya sudah bahas juga di analisa saham harian dan juga analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin nonton ini lumayan profitnya. Cuma ini update-nya belum saya gambarkan setelah 320 kira-kira kemana target price berikutnya ya. Ini saya ambil dari yang mundur ke belakang ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini resisten berikutnya kurang lebih sekitar area 420 ya. Memang agak jauh ya di sini karena di sini kita perhatikan di sini ini low-nya di sini, ini high-nya di sini. Jadi range-nya jauh ya. 420. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja sih karena ini uptrendnya masih cukup bagus. Tapi kalau misalnya bukannya itu dekat dengan resisten 420 Pak Sunar. Ya terserah sih kalau mau tunggu buy on weakness tunggu aja di area 320 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 320 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 320 ya. Itu untuk Raja kalau mau buy on weakness. Atau sekalian buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 420 apakah bisa naik lagi Pak Sunar? Bisa, kenapa enggak ya? Karena sebelumnya aja dia bisa digoreng naik ya. Ya boleh dikatakan digoreng lah. Ini sampai 825 ya masih bisa ya. Jadi masih ada kemungkinan enggak naik lagi bisa. Target price berikutnya setelah 420 di mana kira-kira ya. Ini saya gambarkan ya. Saya pakai acuan high di sini 498 kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi ya kurang lebih bisa sampai area 640 ya. Ini garisnya kurang lebih seperti itu ya. Support resistennya ya. Uptrendnya sejauh ini masih bagus. Kalau yang mau buy bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya untuk Raja. Apakah ada aksi korporasi untuk Raja? Sejauh ini belum tahu ya. Rapat umum pemegang sahamnya tanggal 22 Juni. Nah, apakah naik ini karena ada aksi korporasi apa yang kita belum tahu ya? Kita nggak tahu ya. Tapi di sini yang menariknya akumulasi asing lumayan tinggi ya atau pembelian asing ya. Tapi di sini saya nggak lihat asingnya ya. Saya fokusnya ke pergerakan harganya. Kalau dia masih bagus selama bertahan di atas 320 ya masih cukup bagus ya. Boleh buy high sell higher, boleh. Kalau takut ya tunggu aja buy weakness di 320 atau misalnya masih takut agak ke bawah ya 246. Tapi kalau di bawahnya 246 jangan buy on weakness ya. Dia ada kemungkinan akan balik arah ke bawah ya. Bisa aja dia lanjut downtrend bisa ya. Memang sejauh ini MA20-nya masih bagus ya mengarah ke atas. Masih mengarah ke atas ya ini ya. Jadi tunggu aja area boundariesnya di 320, 246 atau tengah-tengahnya di 278 ya. Terserah ya nanti dikasih yang mana. Jadi boundaries itu kalau dia turun ya seperti ini ya koreksi ya. Kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kalau kita lihat sudah berhasil naik ke atas 246 ya silakan buy ya. Kurang lebih seperti itu atau di 320 ini terdekatnya. Atau kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar dia naik lagi ya kita kejar aja buy high sell higher. Jadi strategi di saham itu ada dua ya. Kalau kita bicara mengenai trading, buy low sell high dan juga buy high sell higher ya. Dulu saya pernah dikritik memang ya, Pak Sunar kok trading stylenya kok buy breakout gitu nanti nyangkut. Sebenarnya sih bukan karena trading breakout terus nyangkut enggak ya. Kalau kita bicara mengenai trading yang penting kan pasang trading stopnya dan stop lossnya dan berdasarkan analisa teknikal ya pondasinya itu ya prinsip dasar analisa teknikal yang kedua tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Nah ini uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya mengarah ke atas, ya kan? Harganya masih jauh di atasnya MA20. Jadi dia masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Bisa. Jadi jangan terlalu takut ketinggian. Kalau misalnya wah ini rawan koreksi Pak Sunar ya tunggu aja buy weakness. Ya seperti itu ya atau buy high sell higher. Terserah tipe Anda sih ya. Kalau Anda takut ya tunggu buy weakness atau misalnya masih takut ya buy-nya sedikit aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau misalnya masih takut ya pilih saham lainnya aja daripada nanti memaksakan diri ragu-ragu terus, dipikirin terus ya tambah stres nanti ya. Kurang lebih sih seperti itu. Ini cukup ya untuk satu video ada 6 saham. Nanti ada beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk periode 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2022. Seperti biasanya. Saya doakan selalu ya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.